Oke, kita akan masuk pada pola-pola perut atau organ lambung. Etiologinya yang pertama itu pada diet yang sangat berpengaruh. Pola makan sangat mempengaruhi organ lambung. Yang pertama ada sifat dasar dari makanan. Jadi perut itu suka makanan yang basah dan tidak terlalu kering. Berkebalikan dengan limpa yang lebih suka makanan yang kering dan tidak terlalu basah. Kalau perut itu kelebihan makanan kering, misalnya makanan yang dibakar ataupun dipanggang, itu bisa menyebabkan kekeringan. Dan kemudian bisa menyebabkan kekurangan yin perut. Kalau kelebihan makanan panas, maka akan timbul panas di perut. Kalau kelebihan makanan dingin, akan timbul dingin di perut. Kemudian keteraturan waktu makan juga berpengaruh pada organ lambung. Jadi harus makan secara teratur pada jam-jam yang biasa sehari-hari kita makan secara rutin. Makan teratur seirama dengan mengalirnya qi, supaya qi di dalam tubuh itu tidak kaget dengan pergonta-gantian waktu makan yang misalnya makan yang tidak teratur. Itu kan tubuh perlu beradaptasi. Dan makan juga ketika pada jam kerja organ perut ketika dia sedang aktif. Tidak terlalu larut malam. Karena ketika waktu malam, waktu yin itu harusnya si perut, si lambung itu sudah waktunya beristirahat. Sudah tidak diperkenankan untuk makan-makan yang berat. Karena bisa menguras yin perut. Waktu malam, larut malam, itu seharusnya sudah tidak makan lagi. Misalnya waktu malam akan makan ya dengan porsi yang sedikit dan tidak makan yang berat. Jadi waktu yang teratur, kemudian sarapan yang tepat. Makannya tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu larut malam, kemudian tidak makan terlalu cepat. Tidak berdiskusi sambil makan, kemudian tidak segera beraktivitas setelah makan. Itu untuk menjaga kondisi kesehatan dari lambung dalam TCM. Ketika seorang itu makan terlalu banyak, maka akan timbul penumpukan makanan. Kemudian akan macet di pembakar tengah. Dan kemudian ketika penumpukan makanan yang macet di pembakar tengah, itu akan menghalangi qi perut, mengakibatkan qi perut yang harusnya turun jadi tidak bisa turun. Maka akan timbul rasa penuh di perut, kembung, kemudian rasa sakit yang terutama ketika setelah makan itu akan terasa penuh. Makan yang kurang, maksudnya adalah makan yang terlalu sedikit maupun kurang gizi. Itu akan menyebabkan kekurangan nutrisi dan bisa menyebabkan kekurangan limpa maupun lambung. Karena mereka harus ternutrisi oleh makanan yang bergizi, kemudian dengan makanan dengan porsi yang tepat, tidak terlalu sedikit. Makan terlalu cepat itu tidak memberikan waktu kepada perut untuk mencerna makanan. Masih mau dicerna, baru mau dicerna sudah dimasukkan kembali makanan itu ke dalam mulut. Nah, itu kan tidak memberikan jeda yang cukup. Apalagi ketika mengunyahnya kurang. Jadi, lambung perlu tenaga yang ekstra untuk mengolah, mencerna makanan. Makan terlalu cepat bisa menyebabkan penumpukan makanan. Kemudian makan larut malam, karena malam itu kan waktu yin, waktunya istirahat. Tapi masih makan, itu kan memaksa perut untuk bekerja. Ketika bekerja akan menggunakan energi yin-nya, menjadikan kekurangan dari yin perut. Kemudian kondisi ketika makan. Kondisi suasana emosional, suasana hati ketika makan itu juga mempengaruhi pada organ lambung, pada pencernaan.
Makan ketika suasana hati sedang tidak bagus, misalnya sedang sedih, sedang marah, sedang cemas, dan lain sebagainya, emosi-emosi yang negatif itu juga bisa menyebabkan kemacetan qi di pembakar tengah. Kemudian dari segi emosi, kecemasan itu bisa menyebabkan kemacetan qi di perut. Nah, kemudian akan timbul rasa sakit di perut yang terbakar. Kemudian mual, sendawa. Nah, ini kan seperti kalau dalam medis barat kan tanda-tanda asam lambung atau GERD. Kemudian kerja mental atau berpikir yang berlebihan itu juga menyebabkan kekurangan qi perut, memakan qi perut. Kemarahan yang kemudian menyebabkan qi liver macet itu juga bisa menyerbu perut. Jadi kayu menyerbu tanah, kemacetan qi liver menyerbu perut, akan timbul mual, sendawa, dan kembung. Kemudian iklim. Jadi yang namanya perut itu dia bisa diserang patogen luar secara langsung menembus perlindungan tubuh, terutama pada serangan dingin. Maka akan muncul dingin interior di perut, di lambung. Itulah serangan akut dingin, bisa timbul muntah dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada pola kekurangan perut atau lambung. Yang pertama ada kekurangan qi perut, kemudian perut kurang dan dingin. Kemudian kekurangan yin perut. Yang pertama kekurangan qi perut. Akan timbul gejala tidak nyaman di perut tengah, kemudian tidak nafsu makan, kurangnya rasa di lidah, lidahnya jadi tidak peka, kemudian tinja yang tidak tertahan, kelelahan terutama di pagi hari, kemudian anggota badan lemah, lidahnya pucat, nadinya kosong terutama pada posisi tengah kanan. Gejala utamanya kelelahan di pagi hari, perasaan tidak nyaman di perut tengah, kemudian nadi kosong pada posisi diagnosa perut. Nah, perut itu kan merupakan akar qi pasca langit qi dari makanan maupun minuman. Kalau dia lemah, maka akan menyebabkan lemahnya qi di seluruh tubuh. Karena limpa dan lambung, organ yang berfungsi untuk menghasilkan qi itu gagal menghasilkan cukup qi. Qi-nya jadi kekurangan. Maka akan timbul gejala-gejala kelelahan maupun gejala kelemahan, terutama pada pagi hari. Kemudian anggota badan, tangan dan kaki lemah tenaganya. Qi perut kurang, karena qi perut kurang dia gagal turun, maka akan tertimbun di perut tengah, akan timbul rasa tidak nyaman di perut tengah, akan tidak nafsu makan. Qi perut kurang, qi limpa juga akan kurang karena mereka organ yang saling terkait erat, berpasangan dan terkait erat. Maka akan timbul gejala qi limpa yang kurang, akan timbul tidak nafsu makan, tinja tidak tertahan, dan gejala-gejala lain berkaitan dengan gejala yang sama dengan kekurangan qi limpa. Kemudian qi perut lemah, gagal mengangkut esensi makanan ke anggota badan, makanya anggota badannya jadi lemah. Esensi makanan, sari-sari pati dari makanan gagal diangkut, yang harusnya diangkut ke anggota-anggota badan, ke otot-otot. Penyebabnya, etiologinya karena diet kekurangan gizi maupun puasa yang berlebihan. Diet yang tidak mempertimbangkan kebutuhan tubuh maupun puasa yang tidak melihat kondisi tubuh, sehingga akan terjadi kekurangan pada nutrisi yang masuk ke tubuh. Yang kedua, karena penyakit kronis berkepanjangan. Karena penyakit kronis itu bisa melemahkan qi secara umum di seluruh tubuh. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi qi perut. ST36 dengan moksa pada jarum.
di akupuntur dan ada moksanya pada jarumnya. Itu untuk menambah chi perut. Ren 12 untuk menambah energi perut dan limpa. BL21 untuk menambah energi perut. Nah, ini terutama untuk kasus kelelahan yang ekstrim itu bisa pakai BL21. Sehari-hari kok terasa lemah, letih, lesu, lelah, itu bisa dengan BL21. Ren 6 untuk meningkatkan energi chi secara umum. Dan bisa untuk tinja yang tidak tertahan karena kelemahan chi dari limpa. Berkaitan juga dengan perut. Metodenya menguatkan dan bisa dimoksa. Yang kedua, perut kurang dan dingin. Akan timbul perasaan tidak nyaman atau sakit di perut tengah yang akan lebih memburuk ketika setelah BAB dan akan lebih baik setelah makan karena tipenya adalah kekurangan. Maka ketika buang isi perutnya dengan BAB itu akan memburuk dan akan lebih baik ketika diisi oleh makanan karena tipenya kurang, kosong. Serta akan membaik setelah ditekan atau dipijat. Karena kosong, kalau dipijat lebih nyaman. Sedangkan kalau penuh, dipijat malah sakit, tidak nyaman. Kemudian suka makanan atau minuman hangat karena dingin. Kemudian muntah zalir jernih. Tinja tidak tertahan, tidak haus. Anggota badan dingin dan kelelahan. Lidahnya pucat dan bengkak. Nadinya dalam lemah, terutama pada tengah kanan. Gejala utamanya tidak nyaman atau sakit di perut tengah, lebih buruk setelah BAB dan lebih baik setelah makan ataupun setelah dipijat. Kemudian kelelahan dan anggota badan dingin. Nah, termasuk dalam pola dingin kosong karena kekurangan yang dari limpa. Yang dari limpa kurang menyebabkan dingin internal, termasuk mempengaruhi perut karena mereka berpasangan saling terkait satu sama lain antara perut maupun limpa. Penyebabnya karena diet kurang gizi, makan minum yang sifatnya dingin maupun mentah. Itu melemahkan yang limpa. Kemudian penyakit kronis yang berkepanjangan itu melemahkan chi secara umum. Dingin eksterior menyerbu ke perut. Nah, ini dingin dari luar menyerang langsung ke perut, menyebabkan dingin dan kurang di perut. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan chi dan menghangatkan perut maupun limpa, kedua-duanya. ST36 dengan moksa di jarum, meningkatkan chi perut maupun limpa. Ren 12 meningkatkan energi perut dan limpa, BL20 meningkatkan energi limpa, BL21 meningkatkan energi perut. Ren 6 untuk meningkatkan energi chi secara umum bisa dimoksa dengan jahe. Jadi di titik Ren 6 ditaruh irisan jahe, kemudian di atasnya dikasih moksa kerucut. Maupun moksa yang batangan juga bisa tapi harus dipegang. Itu moksa jahe. Metodenya menguatkan dan dimoksa. Yang ketiga, kekurangan yin perut. Gejalanya tidak nafsu makan, demam, atau perasaan panas di sore atau malam hari. Sembelit dengan tinja kering, sakit perut tengah, mulut dan tenggorokan kering terutama pada sore hari. Haus tapi tidak ingin minum atau ingin minum sesapan-sesapan yang kecil. Perasaan penuh setelah makan. Lidahnya merah mengelupas di tengah lapisan tanpa akar. Lapisannya tanpa akar. Nadinya kosong mengambang pada tengah yang kanan. Gejala utamanya sakit perut tengah, mulut kering, lidah mengelupas di tengah di bagian diagnosa lambung. Nah, kekurangan yin perut itu bisa menyebabkan kekeringan maupun panas kosong di perut. Makanya akan timbul gejala-gejala kekeringan maupun gejala panas kosong. Jadi gejala kekeringannya itu mulut dan tenggorokannya kering, kemudian akan timbul gejala panas kosong di perut.
atau bisa menjalar ke seluruh tubuh. Secara umum, maksudnya panas kosongnya secara umum, maka akan demam ringan atau panas di sore atau malam hari. Kemudian bisa juga timbul rasa haus, tapi tidak ingin minum, ataupun kalau minum dengan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit airnya masuk ke mulut dengan sedikit-sedikit, hanya sesapan-sesapan yang kecil. Etiologinya karena diet yang tidak teratur, makan tidak teratur, makan telat atau larut malam, atau makan tergesa-gesa, berdiskusi atau beraktivitas ketika makan. Kalau makan sembari mengerjakan aktivitasnya. Kemudian segera bekerja setelah makan. Setelah makan tidak istirahat terlebih dahulu, memberikan jeda waktu untuk perut supaya mencerna makanan, tapi langsung beraktivitas kembali. Itu semua bisa menyebabkan kekurangan yin perut. Riset pengobatannya dengan menyuburkan yin perut dan zalir-zalir tubuh. Dengan ST36 itu untuk menambah qi perut dan qi limpa. Mereka akan yang menghasilkan qi, menghasilkan zalir, menghasilkan qi makanan, esensi makanan. Dan 12 untuk menambah yin perut, SP6 untuk menambah yin perut maupun menyuburkan zalir, ST44 untuk membersihkan panas kosong perut. Semuanya dengan metode menguatkan kecuali ST44, karena ST44 membersihkan panas kosong maka harus dikurangi dan tidak menggunakan muksa. Oke, tadi itu pola-pola kekurangan dari organ perut atau organ lambung. Kita akan lanjutkan pada pola-pola kelebihan pada video yang berikutnya.